Meskipun lelaki tua itu mengatakan dia tidak tahu, 5 jari yang sengaja dia buka membuat Qin Yichen sangat jelas bahwa ini adalah jawaban atas pertanyaannya. 5. Di antara yang terhormat, 5 adalah musuh Kaisar Salju, dan lawan masa depannya mungkin adalah orang-orang ini. Namun, sekarang dia tahu bahwa ini tidak ada gunanya, kekuatannya terlalu lemah, dan mengetahui ini tidak banyak membantunya. Bawahan itu ingin bertanya, apakah 4 kaisar di alam abadi, di antara yang mulia tertinggi, apakah mereka dianggap berada di puncak? Lelaki tua itu terdiam sejenak, mengelus jenggotnya, lalu berkata, tingkat atas bukanlah puncak, atau tingkat menengah. Qin Yichen menundukkan kepalanya sedikit untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Pria tua itu meraba-raba janggutnya, memandang Qin Yichen, dan sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Qin Yichen memiliki banyak pertanyaan. Dapat dilihat bahwa dia memiliki minat yang kuat pada dunia baru ini. Tetapi dia tampaknya tidak terlalu tertarik pada dirinya sendiri. Dia bahkan tidak memiliki keraguan tentang kebenaran dari apa yang dia katakan. Ini membuat lelaki tua itu sangat penasaran. Pria tua itu memandang Qin Yichen dan sepertinya ingin memahaminya dari matanya. Sangat disayangkan bahwa Qin Yichen tidak memberinya kesempatan seperti itu. Setelah beberapa pertanyaan, dia mengambil gelas anggur. Jika senior ingin bersenang-senang di masa depan, akan lebih baik untuk datang ke kuil Guangzhou saya sebagai tamu, dan biarkan saya melakukan yang terbaik dari persahabatan Tuan Tanah. Pria tua itu tiba-tiba tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sudahkah kamu menebak identitasku? Aku penasaran bagaimana kamu mengetahuinya. Pertanyaan lelaki tua itu membuat Qin Yichen menggaruk kepalanya sedikit malu, seperti anak kecil yang pikirannya terlihat. Sebenarnya tidak sulit, aura di tubuhmu sangat mirip dengannya, senior, hampir diukir dari cetakan yang sama, sulit untuk tidak membuat orang memikirkannya bersama. Saya pikir itu terlalu tidak realistis bagi Anda untuk berbicara dengan saya dalam pose seperti itu. Jika Anda ingin berbicara tentang konspirasi, itu terlalu tidak realistis. Meskipun saya memiliki beberapa cara, saya tidak akan membiarkan Anda pada tingkat ini. Orang-orang khawatir. Qin Yichen mengakuinya dengan tenang. Tetapi lelaki tua di samping itu sama sekali tidak tenang. Melihat Qin Yichen di depannya, dia tidak tahu apakah harus memuji dia karena kerendahan hatinya, atau menguburnya karena terlalu rendah diri. Dari sudut pandang saat ini, kekuatan Qin Yichen sendiri masuk akal. Tentu saja, jika usia diabaikan. Selain itu, cara lain Qin Yichen tidak lemah. Bahkan jika mereka berada di level mereka, mereka semua memenuhi syarat. Dan semua hal yang tampaknya biasa ini ditambahkan bersama-sama, dan mereka menjadi berbeda dalam sekejap. Ini hanyalah seorang prajurit heksagonal, mampu melakukan apa saja dan segalanya. Kemahakuasaan ini cukup untuk menutupi kekurangan-kekurangan bakat Qin Yichen sekarang. Dan ini tidak brilian, itu hanya dibandingkan dengan orang-orang dari level mereka. Sambil mendesah, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Apa yang salah dengan persepsimu tentang dunia? Orang tua itu berbicara dengan sangat halus. Jika itu langsung, itu akan menunjuk ke pelatihan Qin Yichen. Anda sudah seperti ini. Apakah Anda masih menyisakan sedikit ruang untuk orang lain hidup? Jika ini hanya bagian yang sangat umum, bagaimana Anda ingin orang lain hidup? Tapi pikiran seperti itu hanya sekilas. Orang tua itu tahu betul mengapa Qin Yichen melakukan ini, tetapi dia hanya menyembunyikan keunggulannya. Di dunia sekarang ini, jika Anda ingin bertahan hidup, terutama seseorang seperti Qin Yichen yang tidak terlalu kuat, tetapi telah menunjukkan keunggulannya. Kebijaksanaan bertahan hidup terbaik adalah bingung tentang apapun selain tujuan strategis Anda. Hari ini lelaki tua itu dapat mengetahui ketidakwajaran kata-kata Qin Yichen, tetapi bagaimana dengan orang lain? Menurut pendapat mereka, apa yang terbaik dari Qin Yichen hanyalah beberapa trik, dan siapapun dapat berbicara tentang trik. Lagi pula, jika konsep trik didasarkan pada asumsi, mereka ingin menghibur diri sendiri. Nikmati diri Anda sendiri. Jika Anda ingin memuji diri sendiri, itu terlalu mudah. Karena kamu bilang begitu, jadilah itu. Orang tua itu tidak membongkar ide Qin Yichen, dan membungkus sedikit ke Qin Yichen. Orang itu juga meminta Lord of Light untuk menjagaku. Jika ada kesempatan di masa depan, aku pasti akan menghadiahinya. Qin Yichen buru-buru membalas hormat. Hal kecil, tidak apa-apa. Keduanya dapat dikatakan telah mencapai tujuan yang sama di sini. Setelah beberapa percakapan, Qin Yichen juga meninggalkan negeri dongeng dan kembali ke negeri dongeng. Dan kali ini, Qin Yichen tidak terburu-buru untuk kembali ke persidangan. Setelah percakapan singkat antara Qin Yichen dan binatang roh tingkat Dewa Bumi, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan tentang pendapat mereka. Yang perlu dilakukan Qin Yichen sekarang adalah mempersiapkan ujian putaran ketiga. Mahkamah Agung telah mengetahui posisinya saat ini, dan halangan dari binatang roh tingkat Dewa Bumi tidak akan selalu ada. Terlepas dari apakah mereka memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari tangan mereka, dalam waktu dekat, yang perlu mereka lakukan hanyalah memperkuat konten percobaan dan mengendalikan jumlah tetua tanpa terlihat. Oleh karena itu,
Qin Yichen harus menggunakan kecepatan tercepat untuk keluar dari posisi di mana Mahkamah Agung dapat dikerahkan. Karena tidak ada risiko dalam persidangan ketiga, hanya menunggu Gunung Fengming, maka dia akan mengubur kepalanya dan bergerak maju tanpa terlalu banyak berpikir. Kembali di kuil penguasa cahaya, Qin Yichen secara pribadi menyiapkan lebih dari 1000 pil obat untuk memulihkan energi dan kekuatan spiritual. Dan pada saat yang sama, ia mengisi kembali sejumlah besar senjata perang mikro, yang nyaman untuk menjelajahi jalan di Gunung Fengming. Selain itu, Qin Yichen juga menemukan serigala kayu di sepanjang jalan. Meskipun kekuatan orang ini saat ini tidak cukup dalam skala pertempuran yang meningkat, dan dia secara bertahap disingkirkan oleh Qin Yichen, kali ini, itu sangat berguna baginya. Pertama-tama, kekuatan tempur serigala kayu itu sendiri tidak buruk, dengan sedikit kamuflase, itu bisa menjadi penampilannya sendiri, dan kemudian akan mengejutkan Mahkamah Agung. Ribuan klon bergerak maju, dan salah satunya memiliki napas yang sedikit berbeda. Sebagian besar perhatian Mahkamah Agung akan tertarik oleh serigala kayu. Qin Yichen mengambil hadiah besar, lusinan tulang betis besar, dan mengguncangnya di depan serigala kayu yang dengan sabar membaca. Ikutlah denganku dan berbaring, ini adalah hadiahmu. Begitu serigala kayu mendengar suara Qin Yichen, dia melompat dan langsung memeluk lengan Qin Yichen. Tuan Cahaya. Qin Yichen terbatuk dengan cepat dan mendorong serigala kayu itu menjauh. Ini adalah aula darah, bagaimana jika Anda menjatuhkan anak-anak ini? Qin Yichen bertepuk tangan, lalu berkata kepada guru yang mengajar. Serigala kayu bertindak tegas dan menunjukkan sangat sedikit. Aku akan membawanya dalam sebuah misi. Setelah itu, anggur Qin Yichen mengambil serigala kayu dan pergi. Tentu saja, Tuan Qin tahu bahwa Qin Yichen tidak perlu melakukan ini, jadi dia datang sendiri. Ini hanya untuk memberi serigala kayu sedikit perhatian, sehingga serigala kayu akan memiliki wajah di depan orang-orang ini di masa depan.